Horas Madihita, selamat pagi Manginang dan saudara-saudara dimanapun kita berada. Selamat berjumpa kembali dengan ibadah kita dalam channel Suara Pergunungan HKBP Pekanbaru ini. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 714 ayat 1. Tuhan amarmahan hami, togu hami ruaspo, lehon dame midi hami, akana hinopopo. Tuhan Yesus si palua, parmahani ruasmo. Tuhan Yesus si parmahani ruasmo. Asini roha madi hamudo dame nasian debata amat tai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Hatani debata dihita di Sadarion di hari Rabu tanggal 30 September 2020 tersurat mai di Jona biddu tolu ayat 10. Jadi dung di ida debata pabahenan nasida namulahi nasida siad dalan nasida akan naroai gawe di sol-soli debata marohana taringot tu hamagoan nani lubahonna bahenon nahian tu nasida gawe dang saud di bahen. Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan sesuai dengan almanak gereja kita HKBP hari ini. Saudara-saudara, mungkin pertanyaan yang sering menggelitik kita adalah, bisakah Allah menyesal atau haruskah Allah menyesal? Saudara-saudara, tentu pertanyaan seperti ini sering kita pergumulkan. Kita membayangkan Allah menyesal dan tidak jadi menghukum bangsa yang ada di Niniwe, atau Allah tidak jadi menurunkan malapetaka atas sebuah bangsa. Tentu saudara-saudara, pertanyaan ini perlu kita gumuli karena kita manusialah yang harusnya sering menyesal. Manusia karena melakukan kesalahan bisa menyesal, dan kita menyesali apa yang telah kita katakan, apa yang kita perbuat, tindakan kita dan lain sebagainya, karena kita melakukan kesalahan. Tetapi Allah, apakah Allah perlu disebutkan di sini menyesal karena dia berbuat kesalahan atau karena dia keliru membuat keputusan? Saudara-saudara, perlu kita pahami ajaran Alkitab kita selalu mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa dan Allah yang maha tahu. Allah dalam kemahakuasaannya itu tidak perlu ditopang oleh siapapun. Dia tidak bergantung kepada siapapun. Dia tidak perlu didorong oleh siapapun. Karena dalam dirinya, di esensinya,
dalam keallahannya, dia itu adalah Allah yang hidup dan berdaulat. Tidak ada yang perlu mengajari dia atau memberitahukan sesuatu kepada dia, lalu dia melakukannya. Itulah kesaksian Alkitab, bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Misalnya Yesaya 40 ayat 26. Dan segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan, semua ciptaan adalah berasal dari Dia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Bahwa segala sesuatu dijadikan di dunia ini dan tidak ada segala sesuatu yang terjadi tanpa Dia. Semua dikendalikan dan semuanya bergantung kepada Allah. Pada akhirnya kita mengaku sebagaimana dikatakan Paulus, bahwa segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, dan akan kembali kepada Dia. Roma 11 ayat 33. Dengan ajaran Alkitab seperti itu, saudara-saudara, maka kita sekarang melihat jika Allah bertindak, jika Allah melakukan kehendaknya, jika Allah berencana, maka rencananya itu adalah rencana ilahi, rencana dari surga yang sangat jauh berbeda dengan pandangan dan pikiran manusia. Itulah sebabnya dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 bahwa jalanku bukanlah jalanmu, rancanganku, kata Tuhan Allah, bukanlah rancangan seperti jauhnya langit dari bumi, demikianlah jauhnya rancangan pikiran Tuhan Allah dari pikiran manusia. Maka saudara-saudara mengatakan bahwa Allah menyesal, saya kira adalah sebuah asumsi. Karena Allah dalam kemahakuasaannya, dalam kedaulatannya, Dia bertindak dengan keadilan, dengan kekuasaannya, dan itulah yang menunjukkan kedaulatannya. Rancangannya sejak semula adalah untuk menyelamatkan manusia. Dia tidak ingin suatu orang pun, suatu bangsa, misalnya kena malapetaka atau dihukum. Sebagaimana yang kita baca pada pagi hari ini, cerita tentang suruhan Tuhan Allah kepada Yunus ke kota Niniwe. Niniwe ini adalah sebuah kota yang sangat luas. Dalam pasal 3 kitab Yunus ini dikatakan bahwa Niniwe ini kota yang besar yang bisa dikelilingi harus sampai 3 hari. Coba bayangkan 3 hari saudara-saudara mengelilingi sebuah kota. Kalau mungkin di situ ada jalan tol, mungkin bisa 1 hari. Ya kan? Tapi itu adalah kota yang besar. Lalu Yunus berkata, Tuhan Allah akan mentunggang balikkan kota ini, kata Yunus, karena perbuatan jahat mereka dalam 40 hari lagi. Lalu setelah mendengar itu, raja kemudian menyuruh seluruh rakyatnya supaya mereka meminta pengampunan, supaya mereka mengadakan hari perkabungan nasional. Karena semua orang tidak boleh makan, semua orang puasa, bukan hanya manusia, juga ternak. Ini baru pernah terjadi dalam sejarah. Kambing dan domba pun, sapi harus puasa juga bersama-sama dengan manusia. Maka saudara-saudara, mereka berdoa, mereka berkabung, dan mereka meminta pengampunan dosa. Kiranya Tuhan mau berbalik hatinya dan tidak jadi menghukum mereka. Dan akhirnya sebagaimana yang kita tahu, sesudah mendengar, sesudah melihat semua itu, lalu berbaliklah Tuhan Allah. Disebutkan di sini, lalu Tuhan Allah menyesal karena malapetaka yang telah dirancangkannya dan tidak jadi melakukannya. Saudara-saudara, tentu Allah tidak melakukan malapetaka itu adalah kedaulatannya, kuasanya, dan kehendaknya. Kita pernah mengingat bagaimana Abraham juga berdoa untuk kota Sodom dan Gomora. Di situ seperti ada negosiasi atau tawar-menawar. Jika ada 10 orang Tuhan di Sodom itu, apakah kau juga akan menghanguskannya, menurunkan api belerang dari surga? Dan saudara-saudara, memang tidak ada 10 orang percaya di situ. Tetapi kemudian Lot dan keluarganya diselamatkan. Sementara Lot diselamatkan, saya kira itu tidak ada hubungannya dengan permintaan atau permohonan dari Abraham.
Karena Lut selamat, karena dia memang terhisap dalam janji keselamatan yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Tetapi tidak ada hubungannya. Kemudian Allah mendatangkan api belerang menghukum bangsa itu dengan permohonan Abraham. Tetapi Abraham hanya bermohon, meminta belas kasihan. Itu pun karena Tuhan Allah lebih dulu memberitahukannya kepada Abraham. Maka saudara-saudara, sama seperti cerita itu, kalau Tuhan kemudian tidak jadi melakukan atau mendatangkan malapetaka atas Niniwe di sini, itu juga adalah atas kehendaknya, adalah karena kedaulatannya. Batas kemurkaannya tidak kita tahu, tetapi kalau Allah disebutkan di sini menyesal, itu hanya bahasa antropomorfis, menggambarkan bahasa yang dapat dimengerti manusia. Tetapi itu adalah gambaran dari Allah yang penuh dengan belas kasihan, kedukaannya jika ada umat yang harus dihukum, tetapi terlebih besar adalah karena kasih karunia-Nya. Maka saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang konsisten, yang menghukum orang yang melakukan kejahatan, dan Dia memelihara hidup orang yang melakukan hukumnya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semuanya. Kita mungkin menyesal, kita mungkin berpikir apa yang telah kita lakukan pada waktu yang lalu salah, tidak patut, tidak layak, tidak seharusnya. Tetapi Tuhan tidak pernah menyesal karena Dia pernah berbuat kesalahan. Kita yang harusnya menyesali, minta pengampunan dosa, dan bermohon kepada Tuhan supaya Tuhan selalu memberikan kasih karunia-Nya, meminta pengampunan kepada Tuhan. Maka kita belajar pada hari ini saudara-saudara, sebagaimana dikatakan dalam Amsal pasal 30 ayat 8 sampai 9, unang lehod diau hamuraon manang hapugusun, ada luas mau mangaton nati nurpukomi tuau. Jangan berikan kepadaku ya Tuhan kekayaan atau kemiskinan, tapi biarlah aku memakan apa yang telah dah. Bekerja dengan bersungguh-sungguh terhadap apa yang Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan kepada kita. Itulah bagian kita. Tetapi tentang kasih karunia, saya kira itu tidak ada hubungannya dengan keadilan. Itu adalah kedaulatan Tuhan Allah. Allah berkehendak dalam kemahakuasaannya, dalam kedaulatannya, untuk memberikan kasih karunia, memberikan pengampunan. Yang kita lakukan adalah berdoa dan meminta, bermohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Hari ini saudara-saudara, kita akan melanjutkan aktivitas kita. Marilah kita tetap memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengerti jalan Tuhan, mengerti apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita katakan kepada saudara-saudara kita sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena firman-Mu hari ini mengingatkan kami betapa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa, dan juga Allah yang berdaulat. Engkau mengendalikan segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk kehidupan kami. Bapa, hari ini kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Tolonglah kami supaya kami selalu bergantung kepadamu dalam melakukan pekerjaan kami, mengerjakan urusan kami, dalam persekutuan kami, dalam apa yang harus kami katakan, apa yang harus kami kerjakan, supaya semuanya turut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk semua orang percaya, secara khusus orang-orang yang sedang dalam kesusahan pada saat ini Tuhan, terutama karena pandemi COVID-19 yang masih terus ada di sekitar kami. Jangan biarkan kami Tuhan dalam ketakutan, tapi biarlah kami bangkit oleh karena semangat dan roh yang daripada Tuhan. Kami bisa tetap bersuka cita, tetap berdisiplin menjaga kesehatan kami, menjaga pola hidup kami, dan tetap berharap bahwa Tuhan akan segera menghalau virus pandemi yang sangat menakutkan ini. Biarlah Tuhan kami juga tidak menghakimi sesama kami jika kami melihat, kami mendengar ada saudara kami yang terpapar virus ini.
Tolonglah mereka Tuhan, tolonglah semua para medis yang memberikan waktu dan perhatiannya, tenaganya untuk menyembuhkan mereka yang sedang terjangkit virus ini. Biarlah Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan dan pengharapan juga bagi mereka yang sakit. Sepanjang hari ini Tuhan, hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah kami, berkati semua rencana di tengah-tengah keluarga dan juga di tengah-tengah persekutuan kami di Jemaat-Mu ini. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas Marihita. Salam.